Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA, yang mana materinya adalah tentang logaritma dengan submateri mengenal logaritma dan sifat-sifatnya, yang mana video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ICT Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Sabaruddin SPDI MSI, dan nama kakak Debbie Cinta Marito Ritongan dengan NIM 103 2018 025. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari logaritma. Nah, di sini ada jika P pangkat M sama dengan A, maka P logaritma A sama dengan M. Sedikit rumit ya, tetapi jika diperhatikan hurufnya, kita lihat ya, P pangkat M sama dengan A, maka P logaritma A sama dengan M. Nah, di sini kita jelaskan keterangannya. Yang pertama itu P. Di sini P disebut bilangan pokok. Kemudian A disebut bilangan logaritma atau numerus dengan A itu harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian M di sini disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis. Eksponen dari basis. Basis itu bilangan pokok ya. Oke, bentuk umum yang lain di sini ada jika A pangkat N sama dengan X, maka A logaritma X sama dengan N. A, di sini A logaritma X sama dengan N. Hasilnya itu adalah pangkat dari bilangan pokok di eksponensial ini. Kemudian logaritma dengan basis 10. Nah, pada bentuk P logaritma A sama dengan M, maka 10 log A sama dengan M. Cukup ditulis logaritma A sama dengan M. Karena untuk basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Contoh, 10 log 3 dituliskan log 3. Kemudian 10 log 5 kita tulis log 5. Dan seterusnya 10 log 20, 10 log 4 kita tulis log 4. Oke. Di sini untuk sifat-sifat logaritma yang pertama yaitu P log A dikali B sama dengan P log A ditambah P log B. Ingat, kali jadi tambah. Nah, yang kedua P log A dibagi B sama dengan P logaritma A dikurang P log B. Berarti bagi jadi kurang. Yang ketiga, P log A pangkat N sama dengan N-nya kita taruh di depan, N dikali P log A. Di sini ya. Yang keempat, P log N akar dari A pangkat M sama dengan P log A pangkat M per N. Ya, M per N. Sama dengan M per N kita taruh di depan dikali P log A. Nah, di sini ada juga sifat-sifatnya secara lengkap ya, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, empat, yang kelima. Nah, di sini dijelaskan syaratnya. Untuk A log X tambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Syaratnya nilai basis A harus sama. Kemudian yang ketiga, A log X dikurang A log Y sama dengan A log X per Y. Syaratnya nilai basis A harus sama juga. Dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, jika 2 log X sama dengan 3, nah, tentukan nilai X sama dengan, kita cari nilai X. Sangat gampang ya. 2 log X sama dengan 3. Maka
X sama dengan 2 pangkat 3. Jadi X sama dengan 8. Ini masih yang gampang. Contoh yang kedua. Sama ya, seperti contoh yang pertama tadi. Jika 4 log 64 sama dengan X, tentukan nilai X. Kita jawab 4 log 64 sama dengan X. Maka 4 pangkat X sama dengan 64. Ini ya. Kita buat dia dalam bentuk eksponen. Kemudian 4 pangkat X sama dengan 64 ini hasilnya jika kita buat dalam bentuk eksponen, maka bilangan berapa pangkat berapa. Nah, itu ya maksudnya. Jadi di sini bilangan 4 pangkat 4 sama dengan 64. 4X sama dengan 4 pangkat 4, jadi X ini sama dengan 4. Contoh yang ketiga ini sudah masuk ke penjumlahan logaritma. Nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 sama dengan 2 log 8 tambah 3 log 9 sama dengan 2 log 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Ditambah 3 log 9. 9 itu sama dengan jika kita buat eksponensial, jadi 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal gampang. Berarti 2 log 2 pangkat 3 tambah 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 3 tambah 2. Nilai X-nya 3 tambah 2. Sini ya, sama dengan 5. Oke. Kemudian contoh yang keempat. Nah, di sini perkalian. Nilai dari 2 log 8 dikali 16 sama dengan 2 log 8. Sudah kita jelaskan tadi ya di sifat-sifat logaritma. Jika kali, maka berubah jadi tambah untuk mencari nilai logaritmanya. Maka 2 log 8 ditambah 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 8 ini eksponen dari 2 pangkat 3 ini. Tambah 16 itu 2 pangkat 4 eksponennya ya. Kemudian hasilnya itu adalah X di sini 3, ini 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Yang kelima, nilai dari 3 log 81 dibagi 27 adalah, nah, bagi jadi kurang. 3 log 81 dikurang 3 log 27 sama dengan 3 log 81 ini, jika kita buat dalam bentuk eksponen, dia menjadi 3 pangkat 4. Dan 3 log 27 menjadi 3 log 3 pangkat 3. Kenapa? Karena 27 ini jika kita buat dalam bentuk eksponensial menjadi 3 pangkat 3. Nah, kita ambil nilai X di sini 4, di sini 3, maka 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke, yang keenam, nilai dari 2 log 8 pangkat 4. Nah, di sini juga ada sifat-sifatnya ya. Oh, sudah kita bahas pada sifat-sifat sebelumnya. Langsung saja kita pindahkan pangkat yang di sini ke depan. Ya. Berarti 4 dikali 2 log 8. 8 itu jika kita eksponenkan menjadi 2 pangkat 3. Maka 4 dikali 3, nilai X di sini ya, sama dengan 12. Nah, di sini jika log 100 sama dengan X, tentukan nilai X. Jika dilihat soalnya ini begitu sulit ya, tetapi jika kita cari ini sangat-sangat gampang. Seperti contoh yang nomor 2. Nah, jika log 100 sama dengan X, maka kita cari berapa pangkat berapa yang menghasilkan 100. Jadi 10 pangkat X, kita misalkan X ya, sama dengan 100. 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 2. Jadi X sama dengan 2. Oke, untuk latihan soal, di sini ada soal yang pertama, log 3 sama dengan 0,477 dan log 2 sama dengan 0,301. Maka nilai log 18 sama dengan, nah, A, B, C, D. Tentukan pilihan jawaban kalian. Di sini sudah ada pembahasannya.
Bisa dilihat sendiri. Oke, jawabannya adalah C untuk yang pertama. Dan seterusnya, soal nomor 2 pembahasannya ada ya. Jawabannya B. Soal nomor 3 pembahasannya dan dapat jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 4 pembahasannya, nah didapat jawabannya D. Dan soal nomor 5 pembahasan dan jawabannya adalah D. Soal nomor 6 pembahasan dan jawaban. Soal nomor 7 yang terakhir ya. Pembahasan bisa dilihat sendiri ya, dan jawabannya adalah C. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.